Baik, kita lanjut lagi materinya ya. Sebelumnya sudah membuat fitur tampil pengumuman. Di video kali ini kita membuat fitur tampil materi. Nah, pada waktu materi grid view, kita sudah menampilkan data materi secara grid view, tapi datanya masih statis diketik manual. Pada video tutorial kali ini, kita akan mencoba menampilkan data materi dari database. Maka dari itu kita buka databasenya localhost php myadmin, kemudian masuk ke Android Amicom. Nah, sebelum kita buat tabel materi, kita buat tabel kelas dulu ya. Seperti di Google Classroom itu loh. Jadi seorang guru harus membuat kelasnya dulu. ID kelas, mungkin di sini kode kelas mungkin ya. Kemudian ada eh, nama kelasnya, kemudian ada nomor induk gurunya gitu ya. Sama nama gurunya. Perlu tabel guru nggak ya? Eh, nggak usah deh. Langsung aja nik guru, kemudian nama guru, kemudian tambah lagi kelasnya ini nama kelas itu maksudnya nama mapel ya. Berarti enaknya nama mapel, nama mata pelajaran, nik guru, nama guru, kemudian tahun ajaran sama satu lagi semester. Semester, oke. Kita kode itu varchar, nama itu varchar, nik juga varchar, nama guru varchar, tahun varchar, semester varchar. Sorry, dipilih berarti enum. Pilihannya, wah, diketik petik-petik ganjil, koma. Petik-petik genap. Oke, defaultnya ganjil. Tahun ajaran itu kan 2010 karakter cukup ya. Nama guru ya 100, nik itu 15 sudah cukup. Nama mapel 100. Kode kelas itu kalau default gimana ya? UUID apa itu namanya ya? Ya, varchar dulu deh nanti kita defaultnya sebentar ya. Kemudian ID kelas integer 11. Oke, di sini sebentar ya. Kita centang auto increment primary. Oke, kemudian kode kelas varchar ya 10 karakter aja deh. Gitu ya. Kemudian bila sudah tinggal kita save. Coba cakuin dulu ya. MySQL UUID PHP MyAdmin coba. Bisa nggak ya? Oh, defaultnya UUID sebentar. I try. Hmm, hmm, hmm. Ya sudah, berarti kodenya kita manual dulu ya. Biarkan 10 gitu ya. Kemudian kita tekan tombol save. Oke, misal ada suatu kelas, insert kode kelasnya XP8BF gitu ya. Nama mapelnya bahasa pemrograman 2. Nik gurunya 19.03.02.684. Nama gurunya Arif Nur Rahman. Tahun ajarannya 2024-2025 ganjil. Ini guru pertama, guru kita copy ya ke guru kedua. Misal ada sistem rekomendasi, otomatis kode kelasnya beda ya. Misal F8 HPF. Ini ngaco sebenarnya ini ya. Ini 685 ya B Budi Sudarsono. Oke. Dah ada dua guru ya, kelas satu sama kelas 2. Nah, sekarang kita bikin tabel materi. Ada ID materi. Ini tentu harus ada ID kelasnya. Jadi ketahuan materi di kelas mana gitu ya.
ada judul materi, ada isi materi. Dari kelasnya kan ketahuan gurunya siapa. Judul varchar, materi itu teks gitu ya. Kemudian ID kelas integer 11, 11, judul ya 255, teks nggak ada batasannya, auto increment primary. Come on guys, kok loading lama guys. Oke, bila sudah di save. Ingat ya, tadi kelas yang ID-nya 1 itu kelas yang ID-nya 1 itu kelasnya Arif Nur Rahman. Maka materi saya insert kelas yang ID-nya 1 berarti Arif Nur Rahman tadi ya. Pengenalan Android Kotlin. Isinya kosongkan saja. Go. Kemudian insert lagi kelas yang sama 1. Yang kedua adalah explicit intent dan implicit intent. Misal begitu ya. Ingat ini kelas 1 itu gurunya Arif. Kalau kelas 2 itu Budi Sudarsono ya. Kelas. Oh dia ngajar apa dia? Nah, dia ngajar jalan sistem rekomendasi lah ya. Misal dia mengajar eh, mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka untuk materi yang kelasnya 2, eh, pengenalan majas dan hiperbola. Semoga kalian tahu yaitu apa ya. Nomor 2 lagi bahasa Indonesia membuat kalimat serapan. Ingat yang kelas 1 itu Arif, yang 2 itu Budi Sudarsono. Nah, sekarang kita data di database sudah kita buat ya. Tinggal membuat API backend-nya, new file, kita simpan dengan nama file materi tampil.php. Dan ini boleh meniru pengumuman tampil ya. Nah, ini copy aja semuanya ke materi tampil, tapi nama tabelnya adalah materi. Jadi semua tulisan pengumuman diganti dengan materi. Saya Ctrl S di keyboard ya untuk menyimpan. Kita lihat hasilnya di sini. Localhost, Android Amicom, bukan pengumuman ini materi tampil ini copy di Postman kan, talent sini kan, di paste, send. Gagal, datanya kosong. Oke, berarti dia minta formulir, kode isinya Amicom. Oke, kita send. Tuh, dapat data materi. Adanya judulnya pengenalan, isi emang tak kosongkan. Kelas 1 kan kita tidak tahu nih, kelas 1 itu kelas apa. Maka kalau di SQL itu ada solusi dengan join tabel. Left join di materi ada ID kelas, di kelas ada ID kelas. Sorry, left join kelas on, di tabel materi ada ID kelas, di tabel kelas ada ID kelas. Kita running lagi. Oh, lengkap ya, nama gurunya juga sudah ada. Oke, kalau sudah lengkap, berarti tugas kedua membuat API backend selesai. Yang ketiga, tinggal programming di Android-nya. Nah, untuk judul saya kosongkan, untuk nama saya kosongkan. Nama ini namanya gitu ya. Nah, ini ya. Dan ini gampang. Sebenarnya kita bisa meniru pengumuman. Tapi saya ingin mengajarkan ke Anda cara ngoding yang benar. Pertama, file minta isinya didapat dari volley.newRequest konteksnya this. Itu yang pertama. Yang kedua, file minta data didapat dari string request. Pastikan yang dari bukan dari char. Oh, ini tapi dari sini loh. Volley toolbox ini loh. Enter, kurung buka, kurung tutup, di enter. Nah, di dalam tanda kurung ini ya, isinya ada 4. Yang pertama, request dot method dot post koma. Pertama itu. Yang kedua, URL-nya. URL-nya itu apa? Tentu ini ya. URL-nya itu tentu ini. Di mana localhost-nya diganti dengan IP. IP config. Nanti kalau sudah kita online kan sistemnya nggak perlu pakai IP ya, pakai nama domain.
Misal amikom.com gitu bisa. Ini pakai IP. Nah, dua ya. Yang ketiga itu adalah response dot listener enter. Tahan dulu di situ. Koma. Yang keempat, response dot error listener enter. Nah, harus lengkapi dulu empat. Pertama metodenya, yang kedua URL-nya, ketiga respon listener-nya, yang keempat respon error listener. Kalau sudah, di dalam listener ini bikin variabel namanya response tanda panah. Berarti kalau yang error, boleh bikin variabel kok. Error tanda panah, gitu ya. Nah, sekarang response. Responsnya itu artinya apa? Si Android bakal dapat data kayak gini. Nah, maka harus dijadiin array kan. File respon atau data array itu ya. Data array didapat dari JSON object variabel response dot get JSON array data. Kemudian tak geser dulu biar kelihatan. Nah, kita perulangkan for eh gimana lupa saya. Ada pengumuman until i in 0 until. Oke, berarti ketik i in 0 until sampai kapan? Sampai data array dot length. Oke, kemudian file JDL didapat dari apa? Data array get JSON object yang ke i get string. Kolom tabelnya apa? Lihat di backend. Dia nggak kolomnya adalah judul materi. Maka di sini juga ikut-ikutan judul underscore materi. Itu baru JDL. Kalau nama guru ya di sini NM gitu aja ya. Kolom di backendnya apa? Nama guru. Ada yang nama guru. Maka di sini juga di Androidnya nama guru. Nah, sekarang tinggal di add. Judul di add JDL. Nama di add NM gitu ya. Bila sudah, nah perulangan datanya masukkan ke sini di luar for. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena apa? Ingat si backendnya itu nggak mau sembarang diakses. Dia minta kode namanya Amicom OK. Maka codingnya di sini nih. String requestnya dijadikan objek titik dua. Kemudian di sini bikin kurawal, ketik override function get params. Oke, di sini var bawaan, isinya apa? Mutable map. Bawaan tipenya mutable map string, isinya hash map, kemudian bawaan put KODE Famicom OK, return bawaan. Oke, selesai ya. Ini contoh diketik manual. Kurang satu, minta minta data sini berarti. Berarti minta minta add minta data. Sudah kita running ya. Harusnya kalau script ini benar, dia ada 4 materi, 2 dari Arif Nur Rahman, 2 dari Budi Sudarsono. Kita lihat login materi tuh. Betul ya. 2 dari Arif Nur Rahman, 2 dari Budi Sudarsono. Itu untuk materi konten saya em, ilmunya menampilkan materi. Selamat mencoba. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya.